kembali lagi bersama gua Ben di channel Boys in Garage. Jadi video ini direkam ketika kasus corona itu udah 1.400 orang. Tapi makanya kita semua diminta buat di rumah aja, jangan kita kemana-mana supaya penyebaran corona ini nggak kemana-mana. Soalnya corona ini udah sembrono banget nih gue lihat-lihat ya. Kalau misalnya corona manusia, udah habis tuh orang ya. Tapi di video kali ini kita nggak mau ngebahas corona, kita mau ngebahas tentang barang yang udah gue pasang kemarin, bukan kemarin sih, bulan lalu kalau nggak salah. Ya pokoknya itulah yang udah gue pakai sekitar lama banget. Gue udah pakai harian barangnya, yaitu Quick Shifter Dryad. Nah, ke Quick Shifter Dryad ini gue beli dengan harga 1.450.000. Dan ini Quick Shifter Dryad ini merek lokal. Video ini nggak disponsorin oleh Quick Shifter Dryad. Gue beli sendiri pakai kantong gue sendiri ya. Jadi nggak disponsorin sama sekali. Dan ini review bener-bener jujur menurut gue, nggak dibagus-bagusin tapi emang produknya bagus guys. Quick Shifter ini tuh terdiri dari dua komponen utama menurut gue. Yang pertama itu ada modulnya, yang kedua ada sensor dari switchnya, yang menurut gue itu bagus banget, bukan ala-ala lah kasarnya dari per nggak jelas itulah yang kayak di YouTube ya kan. Ini menurut gue bagus, dan menurut gue modul dari Quick Shifter ini juga bagus. Kenapa? Karena ini tuh modulnya itu tuh digital gitu loh, bukan kayak puter-puter obeng atau ya itulah nggak jelas. Kalau gitu jangan pakai omong banyak-banyak lah, kita langsung lihat aja ke modulnya yang langsung kita review. Nah, jadi ini modulnya, layarnya mati. Kalau kita pencet yang bawah, dia langsung nyala, ya kan? Nah, motornya nggak gue nyalain karena nggak enak sama tetangga, ya kan? Terus, nah di sini tuh ada banyak menu. Ada lu bisa nyeting dari quick shifternya, terus ada launch controlnya, dan lu bisa kalibrasi, ya kan? Tapi kalau yang atas jangan lu pencet, karena bakal mati lagi LCD-nya. Nah, ini ada dua tombol atas bawah. Nah, nyetingnya ini nih atas bawah ini dipencet. Sorry. Nah, ini kalibrasi lagi nih, cuk. Tadi gua kalibrasi 2. Cut. Tombol 2 untuk oke. Nah, di sini kelihatan semua RPM 1, 2, 3. Terus bisa kelihatan delaynya itu mau berapa milisecond. Ini gua settingan gua kayak gini pokoknya. RPM 1 4.500, RPM 2 8.500, dan RPM 3 11.000. Dengan kill time yang gua aktifin itu RPM pertama 60 milisecond, yang kedua 55, yang ketiga 50. Dan di sini ada yang namanya sensor dari sensornya. Sensor itu yang nanti di bawah yang bakal kita review. Dan ketika lo udah kelar buat nyeting, tinggal klik yang atas bawah secara barengan untuk save, lalu kita bisa exit. Nah, lanjut ke kalibrasi. Kalibrasi itu lo harus sesamain RPM yang ada di motor lo dengan modul Quick Shifter ini, supaya apa yang lo setting nanti dapat sinkron semua dan nggak ada yang namanya miss. Di sebelahnya ada launch control. Jadi launch control itu kita untuk settingnya lagi pencet atas bawah secara barengan lagi, lalu dia keluar yang namanya ini. Ada LC1, LC2, dan active dan launch delay. Nah, sejujurnya gue belum paham tentang LC1 dan LC2 karena yang masih gue otak-atik ini active dan launch delay-nya ini. Gue mengaktifkan launch control ini di RPM 7000 dan delay-nya di 15 ms. ms itu kalau misalkan bisa kita tahu itu milisecond. Dia setahu gua lebih kecil dari detik. Kalau misalnya lebih paham dari gua, nanti tulis aja di kolom komentar. Nggak usah dihujat, dikritik aja langsung. Dan seperti yang di Quick Shifter, ini bisa kita langsung klik atas bawah untuk save. Ketika kelak udah selesai, kan exit. Nah,
Oke, itu jadi setting apa tentang modulnya ini. Lagi dari modul kita ke bagian tuas dari sensornya ini. Nah, deketin sini kameranya. Ini kenapa karatan? Karena gue pakai lah, gimana sih? Jadi ini motor gue pakai harian. Sensornya ini bener-bener kayak quick shifter. Sebut saja mereknya kayak Araser. Kenapa gue sebut? Karena gue nggak di endorse siapa-siapa dan bodo amat, karena emang gue pengen review. Jadi ini kayak Araser ya, bener-bener quick shifter pada umumnya kayak Araser, kayak Translogic dan pada umumnya. Dan sistemnya gue jujur gue nggak tahu karena gue nggak ada niatan buat ngotak-ngatik ini, dan gue memang bener-bener pure dari user. Dan jadi sensor ini bener-bener ngegantiin kerjanya dari tuas underbone yang biasa diganti dengan switch ini yang ngasih sinyal ke modul untuk motong koil sepersekian detik dan langsung naik gigi. Itu yang namanya quick shifter. Nah, sebelumnya mungkin para penonton semua di sini belum pada tahu kan apa itu quick shifter dan apa itu launch control, dan mungkin belum tahu fungsi jelasnya apa dari fungsinya kedua benda itu, dan kira-kira ada nggak sih bahayanya pada motor. Jadi pertama kita ngebahas tentang quick shifter dulu. Quick shifter itu alat yang ngebantu kalian untuk perpindahan gigi secara sempurna ya kan, tanpa menekan tuas kopling dan tanpa turunin RPM atau turunin gas. Jadi kalian langsung oper aja tanpa ada misgear sama sekali, kecuali dari faktor kaki kalian yang agak pengkor atau gimana kan, gue nggak tahu. Nah, sedangkan launch control itu pada awalnya dipakai buat pembalap aja. Jadi launch control itu digunain buat ngebantu kalian dalam start motor atau mobil di event balap tanpa ada yang namanya motor ngejengkang-jengkang. Jadi dia itu fungsinya untuk nyamain RPM dan mentransfer tenaga secara efisien ke motor kalian tanpa adanya motor ngejengkang-jengkang, terus yang namanya start nggak bagus. Pasti yang namanya pakai launch control itu dijamin mantep. Jadi secara singkat itu tadi yang udah kita lihat apa aja yang ada di dalam modulnya dan seperti apa tuas sensornya yang ada di quick shifter Driat ini. Overall kalau menurut gua ini kucop banget, dengan harga 1,450 bisa dapat sekelas dengan yang merek luar negeri, dan fungsinya sama. Kalau gue bilang lebih unggul, ini detail, bisa setting RPM 12, dapat launch control juga. Kita sebut merek aja Araser. Araser itu 3 juta cuman ngeluarin quick shifter doang, belum launch control. Tapi itu semua persepsi kalian memilih yang mana. Kalau gue ada produk lokal bagus, kenapa nggak kita support sekalian ya kan? Kita juga bangga pada produk kita. Nah, terus kalau dari gue sendiri kekurangannya itu tombolnya sih atas bawah itu untuk oke kan. Sedangkan yang nggak tahu sini jari gue yang kelainan apa gimana, gue mencetnya itu kayak suka miss sendiri. Kadang mencet atas bawah, yang kepencet atasnya doang, kadang bawahnya doang. Kalau gue bilang lebih baik daripada atas bawah, lebih baik dibikin kiri kanan tuh. Jadi mencetnya gini nih oke-nya, cet. Gitu sih kalau menurut gue. Terus kalau gue bilang itu aja sih kekurangannya. Dari segi kualitas udah oke. Nah nanti mungkin ada yang nanya, kenapa modulnya gue taruh di speedometer nutupin RPM, dan ya itu ditutupin plastik gitu kan. Jadi gini, yang namanya launch control itu harus kalian setting semuanya dari bukaan RPM sesuaikan dengan tenaga motor kalian. Nah gue males nyeting, jadi gue sekali coba launch control ternyata kurang nih, nyeting gue buka jok lagi kan ribet. Jadi gue taruh di atas speedometer gue aja. Jadi ketika kurang ya langsung gue pencet aja di situ ya kan. Nah kalau kalian tanya tahan air apa enggak, ya makanya modulnya gue tutupin pakai plastik DIY begitu aja. Terserah kalian pakai plastik apaan. Kalau gue sih pakai plastik yang buat Gojek naro handphone tuh ya kan di atas. Gue gunting-gunting, gue lem aja. Terus
Nanti kalau misalkan settingannya juga udah ketemu, ya gue pindahin juga ke bawah jok gue. Dan kalau ada yang bertanya, kan taruh modul di atas speedo begitu, RPM-nya nggak kelihatan. RPM itu kelihatan di modul quick shifternya. Jadi lu bisa shifting sambil ngeliatin modul RPM-nya guys. Jadi gitu aja sih menurut gua tentang quick shifter lihat ini. Jadi mungkin kalau ada yang lebih paham ya suhu tentang quick shifter atau launch control, bisa kita diskusi aja, nggak usah hujat-hujatan, diskusi aja. Di sini channel kita cinta damai, sumpah. Jadi kita diskusi aja, nggak ada hujat-hujatan ya. Gua nggak suka hujat-hujatan. Kalau ada yang nanya, silahkan nanya. Kalau gue sempet, gue jawab. Kalau gitu, pokoknya ini lagi musim corona, di rumah aja, jangan badung-badung, jangan kemana-mana ya, dim-dim aja di rumah dah. Jangan kemana-mana, di rumah aja, tetap stay positif, jaga kesehatan. Sampai ketemu lagi di video-video Boys in Garage berikutnya.